Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat jasmani maupun rohani kita. Alhamdulillah kita pada malam hari ini berikan kesempatan untuk bersilaturahim, bermuajahah secara online untuk mengikuti kajian sirah nabawiyah kita yang rutin setiap Ahad malam, insya Allah. Semoga dengan ilmu yang sudah kita dapat ini bisa kita menjadi pelajaran dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah pada malam hari ini temanya masuk ke para hondak, insya Allah. Baik, pada Ustadz Daniel, persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebelum masuk ke perang Khandaq, saya ingin sampaikan beberapa poin yang terlewat kemarin yang belum sempat tersampaikan karena keterbatasan waktu, yakni tentang beberapa ketetapan hukum yang Allah Azza wa Jalla turunkan di saat tahun kelima ini, terutama sebagian besarnya ketika pasca perang Bani Mustalik atau ketika perang Bani Mustaliknya. Yang pertama, beberapa ketetapan hukum yang pertama adalah dibolehkannya menyerang suatu kaum yang sudah didakwahi meski tidak ada peringatan terlebih dahulu. Ini biasanya kan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang, itu ada beberapa step tahapan yang kemudian ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal, yang pertama masuk Islam. Kalau tidak mau, maka bayar jizyah. Kalau juga masih tidak mau, baru kemudian diperangi. Nah, kalau sudah didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kaum tersebut sudah mendapatkan informasi tentang Islam, sudah ada duat di sana, sudah ada edukasi, sudah ada dakwah di sana, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kaum tersebut membuat pelanggaran atau membuat tindakan yang mengganggu stabilitas kota Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerangnya tanpa harus memberikan peringatan. Tapi tentu ini ijtihad yang sifatnya kasuistik, ya, tidak bisa dijadikan sebagai ijtihad yang permanen. Maksudnya bisa jadi memberikan peringatan dulu lebih afdol, atau malah tidak memberikan peringatan dulu itu lebih utama, tergantung pada kondisi keadaan ketika akan berperang. Yang kedua, teman-teman semua yang Allah muliakan, sebagaimana di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca perang Bani Mustalik itu kan menikah dengan Juwairiyah binti Haris bin Abi Dirar. Nah, Juwairiyah bin Haris ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinikahi dengan mahar berupa pembebasan dari statusnya sebagai hamba sahaya. Jadi dengan status pun boleh dijadikan sebagai mahar. Kalau misalkan memang yang dinikahi adalah budak, kemudian dengan dinikahi, kemudian tidak mau mengeluarkan uang, tidak mau mengeluarkan harta, cukup dengan kemerdekaannya sebagai dari status budak, maka itu sudah mencukupi sebagai mahar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sekali lagi bahwa dalam agama Islam betul-betul perbudakan itu tidak mendapatkan tempat. Yang namanya perbudakan sesama manusia, manusia memperbudak manusia yang lain, dalam agama kita memang tidak memiliki tempat sama sekali. Dan Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam di antara konten dakwahnya adalah mengembalikan derajat manusia sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali kualitas takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka semua perangkat Islam kalau bisa dengan perangkat itu bebasnya hamba sahaya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan lakukan itu. Misal yang pertama dengan kifarat dosa. Kifarat dosa itu diantaranya adalah membebaskan hamba sahaya. Dan banyak kifarat dosa yang kemudian isinya atau prakteknya adalah membebaskan hamba sahaya. Ya, termasuk kemudian menikah, bahkan menikah pun boleh dengan mahar membebaskan hamba sahaya. Jadi ini bagian dari cara Islam kemudian mengantisipasi yang namanya perbudakan atau mengobati masalah perbudakan di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya dijadikan pembebasan dari status hamba sahaya sebagai mahar pernikahan. Allah. Kemudian teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh kepada kita semua, terutama bagi yang punya istri lebih dari satu ya. Kalau istrinya satu ya saya rasa tidak ada masalah ini. Tapi kalau isinya lebih dari satu, kemudian mau ada ziarah, mau ada aktivitas rihlah atau aktivitas yang lainnya, maka menurut ya konteks Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan diundi. Kalau memang nggak bisa bawa semuanya, kalau misalkan harus memilih salah satu, maka pilihlah dengan cara undian. Nanti undian yang menang pertama, kemudian nanti ada keberangkatan yang kedua, maka yang ikut waktu keberangkatan yang pertama tidak diikutsertakan. Misalkan kalau isinya 4, berarti yang pertama sudah ikut, maka nanti yang diundi 3 lagi untuk keberangkatan yang keduanya. Misalkan. Nanti ada keberangkatan lagi, berarti yang diundi tinggal berdua. Dan terakhir ya keberangkatan terakhir ya pastinya yang mendapatkan undian terakhir. Dan itu sah-sah saja. Jadi undian dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka merunutkan urutan dari 1 sampai akhir itu sah-sah saja. Selama tidak ada unsur kezaliman. Tapi kalau ada unsur kezaliman, misalkan setelah nomor 1 misalkan ikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian nanti pas ada keberangkatan lagi, si nomor 1 ikut lagi. Nah itu tidak masuk kategori yang adil nantinya. Dan ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau sebatas urutan yang sudah ya sudah, yang belum ya akan diundin, maka itu sah-sah saja. Jadi undian tidak lantas selamanya haram. Ada kalanya undian dibolehkan dengan catatan tidak mengandung kerugian di dalamnya. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, di antara praktek undian selain praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengundi istri-istrinya, di zaman dulu pun di era Maryam masih kecil, masih muda belia, itu orang-orang Bani Israel melakukan undian siapa yang akan bertugas mengurus Maryam. Jadi mereka menentukan pengurus Maryam, pengasuh Maryam, mentornya Maryam itu dengan cara undian, dan terpilihlah Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian teman-teman semua yang Allah muliakan, ketetapan hukum berikutnya adalah dibolehkannya aktivitas ajal. Aktivitas ajal ini, mohon izin, mohon maaf, mengeluarkan air mani di luar vagina. Jadi hal ini dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak masuk kategori membunuh janin ya, atau aborsi, enggak. Karena ini ikhtiar sebagian orang untuk mengatur durasi kelahiran, sehingga dibolehkan saja, sah-sah saja. Maka nanti ini berimplikasi pada hukum KB nantinya. Apakah hukum KB bisa disamakan dengan ajal? Kalau ajal dibolehkan oleh Nabi, bagaimana dengan KB? Bagi ulama yang menyamakan ajal dengan KB, maka dibolehkanlah KB. Tapi bagi yang membedakan antara ajal dengan KB, kemungkinan besar akan ada status yang berbeda dari yang pertama. Tapi itulah khilaf bainal ulama. Itu yang jelas, ajal ini dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang tetap namanya fikih selalu ada khilaf di dalam statement tersebut. Allahu a'lam. Yang kedua berikutnya adalah perintah syariat tayamum bagi mereka yang safar, kemudian sakit, tidak safar, tidak sakit, tapi nggak nemu air, maka tetap dibolehkan tayamum. Dibolehkan tayamum. Lagi safar,
plus tidak ada air, tentunya dianjurkan tayamum. Tapi kalau safar ada air, boleh tidak tayamum. Artinya tetap normal sebagaimana biasanya ini wudu. Sakit sudah jelas. Tapi kan sakit nanti mana dulu, sakit yang dengan wudu itu akan semakin bertambah parah, maka boleh tidak wudu, cukup dengan tayamum. Tapi kalau sakit yang dengan wudu itu tidak tambah parah, dengan wudu biasa saja, maka tetap dianjurkan berwudu. Kenapa? Karena aulanya yang lebih utamanya tetap berwudu. Yang lebih utamanya tetap berwudu. Dan terakhir kemudian tidak menemukan air baik safar maupun tidak safar, baik sakit tidak sakit, tidak menemukan air. Kalau toh ada air pun itu untuk konsumsi, untuk diminum, maka dibolehkan tayamum. Allah. Ini di surat Al-Maidah ayat 6 sebagai dalil tentang keharusan tayamum. Allah a'lam bishawab. Kemudian teman-teman semua yang Allah muliakan adalah wajibnya menggunakan jilbab. Ini pun turun di tahun ke-5 Hijriah. Tentang wajibnya jilbab. Ada beberapa ayat yang saya kutip, misalkan yang pertama di surat Al-Ahzab ayat ke-53. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin." Jadi kalau interaksi dengan istri-istri Nabi, teman-teman semua ya, ini interaksi yang kemudian Allah atur ketika berinteraksi dengan istri-istri Nabi. Karena istri-istri Nabi itu lebih spesial dibanding istri pada umumnya atau istri seorang laki-laki pada umumnya. Kenapa? Karena istri-istri Nabi di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6 itu wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya kaum muslimin atau kaum mukminin. Maka para istri Nabi harus diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan ibu kita. Tapi tentu dengan batasan bukan mahram. Tetap dihukumi bukan mahram. Nah bagaimana kemudian cara kita bukan mahram dalam artian bukan berarti boleh dinikahi, tetap tidak boleh dinikahi, ya. Tetap tidak boleh dinikahi karena ada larangan khusus bahwa para janda dari istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Sama seperti ibu yang tidak boleh dinikahi. Tapi memperlakukannya, tetap memperlakukan sebagaimana bukan mahram perlakuannya. Karena kan tetap bukan ibu nasab. Tapi memperlakukannya harus penuh adab, harus penuh dengan etika, penuh dengan estetika, sehingga tidak sampai mencederai sebagai seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara cara yang diatur adalah ketika para sahabat punya suatu kebutuhan kepada istri-istri Nabi, maka mereka akan memintanya di balik tabir. Istri Nabi sudah pakai hijab, bahkan sudah pakai cadar, sudah pakai burqa. Kemudian diharuskan lagi pakai tabir. Jadi ini double proteksi. Sudah pakai cadar, ditambah lagi harus dibalik tabir. Pernah terjadi teman-teman semua, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum minta izin masuk rumah Nabi. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan, dan sebelum Abdullah bin Umi Maktum masuk, kemudian Nabi perintahkan kepada istri Nabinya untuk ihtajiba, hendaklah kalian berhijab, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Abdullah bin Umi Maktum ini kan orang buta sebetulnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa kami harus berhijab darinya? Bukankah dia ini orang buta, sehingga kami ya tidak mesti berhijab dong, dia nggak bisa lihat saya, dia nggak bisa lihat kami. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Nabi, betul, Abdullah bin Umi Maktum tidak bisa lihat kalian, tapi kalian tentunya bisa melihat Abdullah bin Umi Maktum. Maka kalian harus ada di balik tabir, harus ada di balik tirai. Jadi jangan sampai istri Nabi dilihat dengan pandangan mata yang tidak baik. Pun demikian istri Nabi jangan sampai melihat sosok yang kemudian datang saat itu. Hatta orang itu buta sekalipun, maka para istri Nabi harus berhijab. Setidaknya bukan bagi tamunya, tapi bagi istri Nabi supaya tidak melihat siapa tamu yang datang. Kecuali kalau tamu yang datang punya hubungan kekerabatan dengan para istri Nabi yang lain. Misalkan kayak Umar bin Khattab ketemu dengan Hafsah. Tentu ini lain persoalan, karena Umar bin Khattab bapaknya Hafsah gitu. Tapi kalau Abdullah bin Umi Maktum kan
bukan bapak siapapun dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengingatkan kepada istri-istrinya berbicaralah di balik tabir atau berhijablah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, bahkan ada perintah secara definitif dari Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59. Di situ dijelaskan bahwa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini ada dua ayat yang secara teknis agak berbeda sebetulnya penekanannya. Yang pertama di Al-Ahzab ayat 53, istri Nabi harus berhijab. Istri Nabi harus berada di balik tabir atau di balik tirai, sehingga betul-betul tertutup, tidak ada yang terlihat dari fisiknya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konteks yang lebih definitifnya. Kemudian yang kedua di Al-Ahzab 59, itu lebih penekanannya kepada nisa'il mu'minin, dan seluruh termasuk ya anak perempuan Nabi, istri Nabi menggunakan pakaian yang menutup. Kalau di atas secara teknis itu sudah berpakaian penutup, kemudian ada tabir, harus ada tabir lagi, harus ada penutup lagi, penutup luar gitu. Pakaian jilbab ada penutupnya lagi. Kalau yang kedua cukup dengan penutup wajah saja atau penutup badan saja. Tidak sampai harus ada di balik tabir. Ini teknis yang kemudian berbeda, tapi secara detail melengkapi satu sama lain. Jadi tetap menggunakan pakaian yang berjilbab atau mengulurkan pakaian yang cukup panjang ke seluruh tubuh bagi istri Nabi di balik tabir ketika berbicara dengan orang lain. Teman-teman semua yang Allah muliakan, di ayat surat An-Nur ayat 31, Allah Azza wa Jalla memberikan penjelasan lebih detail. Kata Allah Azza wa Jalla, wala yubdina zinatahunna illa ma dhaharu minha waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Perhiasan di sini tentunya ya anggota tubuh atau kemudian sesuatu yang masuk kategori aurat. Dalam hadis di lain tempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Asma binti Abi Bakar, kata Nabi kepada Asma, bahwa seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat, kecuali hadza wa hadza, dalam kurung wajah dan telapak tangan. Dan telapak tangan dan wajah pada akhirnya boleh ditampakkan, karena itu perhiasan yang boleh ditampakkan. Selain itu tidak boleh. Maka kesimpulannya, untuk istri Nabi wajib menutup seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Bahkan ketika berkomunikasi pun wajib berkomunikasi di balik tirai atau hijab. Kemudian berbeda dengan muslimah yang lain pada umumnya, bagi mereka boleh menampakkan anggota tubuh yang dibolehkan, yaitu wajah dan telapak tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara beberapa perangkat syariat atau aturan hukum yang oleh Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada kaum muslimin di tahun yang kelima Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman semuanya Allah muliakan, kita masuk ke perang Khandaq. Perang Khandaq ini punya nama lain, jadi nama lainnya adalah perang Ahzab. Kalau disebut perang Khandaq karena memang strategi yang digunakan oleh kaum muslimin itu menggunakan parit atau bahasa Arabnya disebut Khandaq. Jadi perang dengan strategi parit, makanya disebut perang Khandaq. Kemudian yang kedua disebut perang Ahzab, teman-teman, karena musuh yang yang kaum muslimin hadapi itu berkelompok-kelompok, tergabung dalam satu kesatuan yang disebut dengan koalisi. Jadi perang Ahzab itu perang melawan koalisi yang isinya dari berbagai macam kabilah. Yang paling dominan kabilah yang menjadi komposisi pasukan Ahzab ini, pasukan koalisi ini adalah yang pertama dari orang-orang Quraisy dan yang kedua dari Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini sebetulnya teman-teman tidak ada alasan yang ideologis bagi kabilah Bani Ghatafan untuk menyerang kaum muslimin. Nggak ada alasan ideologis sebetulnya. Tapi alasan mereka tetap ada,
tapi bukan kepada alasan ideologis. Mereka punya alasan menyerang Nabi, menyerang kota Madinah, karena ada alasan materi, ada alasan bisnis, ada alasan keuntungan secara ekonomi. Itu yang dilakukan oleh Bani Ghatafan. Jadi nggak ada alasan ideologis. Kalau orang-orang Quraisy kan memang mereka ingin menyerang Nabi karena memang punya alasan ideologis. Karena ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan keyakinan. Tetapi kalau Bani Ghatafan, nggak ada alasan beda agama atau gara-gara Tuhannya berbeda. Bukan itu alasan Bani Ghatafan. Sekali lagi, lebih kepada alasan ekonomi. Nanti kita bahas di alasan kenapa Bani Ghatafan mau dan terjun untuk ikut perang dalam mengepung kaum muslimin di kota Madinah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi Khandaq ini sebetulnya bukan kebiasaan orang Madinah. Orang Madinah tidak pernah berperang menggunakan strategi Khandaq, itu tidak pernah. Yang sering menggunakan Khandaq, sering menggunakan parit, itu adalah orang-orang Persia. Ini secara kultur orang-orang Persia memang paling paham dengan konstruksi beberapa bangunan yang ada di Persia, memang cocok ketika salah satu kota misalkan atau salah satu benteng dengan konstruksi bangunan yang ada di Persia dan mereka akan dikepung, maka mereka akan menggunakan parit sebagai strategi dalam peperangan mereka. Makanya orang-orang Persia terbiasa dengan Khandaq, dengan parit, tapi orang Madinah tidak terbiasa. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati banyaknya informasi tentang kesiapan orang-orang musyrik yang tergabung dalam pasukan koalisi untuk menyerang Nabi dan Nabi SAW dan juga para sahabat, maka Nabi bermusyawarah nantinya sehingga nanti ada usulan membuat Khandaq. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, karena Khandaq ini kebiasaan orang-orang Persia, maka sahabat yang mengusulkan pembuatan Khandaq itu pun berasal dari Persia. Namanya Salman Al-Farisi. Faris ini kan Persia. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kita bahas kronologisnya. Tapi yang jadi alasan utama apa? Kok bisa ada koalisi? Kok bisa terjadinya koalisi antara Bani Ghatafan dengan orang-orang Quraisy musyrik? Apa yang menjadi penyebab mereka kok bisa berkumpul? Mereka padahal beda alasan, beda orientasi. Yang satu karena alasan ideologis, yang satu karena alasan ekonomi. Kok bisa mereka tergabung dalam pasukan koalisi? Ini sebab utamanya apa? Tentu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, teman-teman semua, kita kilas balik sedikit ke belakang barangkali. Ketika Bani Nadir itu diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kelompok lah. Yang satu pergi ke Syam. Ketika diusir oleh Nabi, yang satu pergi ke Syam, yang satu pergi ke Khaybar. Jadi kan yang satu pergi ke Syam, yang satu lagi pergi ke Khaybar. Jadi dua kelompok. Kelompok pertama ke Syam, mereka tidak lagi mau urusan dengan Madinah, tidak lagi mau urusan dengan Nabi, tidak lagi mau urusan dengan semua hal yang berkaitan dengan kabilah-kabilah di kota Madinah. Termasuk Yahudi Madinah pun mereka nggak mau ikut tahu lah. Pokoknya mereka pindah ke Syam. Tapi sebagian kelompok dari Bani Nadir, di antaranya ada tokoh namanya Salam bin Abi Huqaiq. Kemudian Huyai bin Akhtab. Ini bukan Akhtan ya, Akhtab salah ngetik. Kemudian Kinanah bin Rabi' bin Abi Huqaiq. Kemudian Hauzah bin Qais dan Abu Amr. Orang-orang ini, teman-teman semua, adalah Yahudi Bani Nadir. Yang mereka kemudian sementara itu tinggal di Khaybar. Kalau yang lain sudah pada pergi ke Syam, sudah aman, selesailah orang-orang Syam jadinya sekarang mereka. Kemudian Salam, Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Rabi' itu berdiam di Khaybar. Dan selama mereka tinggal di kota Khaybar atau di benteng Khaybar, mereka tetap punya dendam yang membara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul dendam yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun, hatta oleh siapapun. Sampai akhirnya karena dendam mereka yang sedemikian besar, sampai ke ubun-ubun dendamnya, maka sekian orang ini, ada Salam, ada Huyai, ada Kinanah, ada Hauzah bin Qais, ada Abu Amr, berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang ini, mereka kemudian membuat gerakan.
Dan gerakan ini dalam rangka membangun koalisi. Membangun pasukan koalisi yang isinya dari berbagai macam suku, berbagai macam kabilah dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Menghancurkan Nabi dan kota Madinah secara umum. Pokoknya harus tercapai apa yang ingin dicapai oleh Salam bin Abi Huqaid, kemudian Huyai, Kinanah, Hauzah bin Qais, dan Abu Amr. Apa targetnya? Hancurnya kaum muslimin. Kenapa mereka ingin menghancurkan kaum muslimin? Atas dendam yang mereka miliki, entah dengan Bani Qainuqa-nya, entah dengan Bani Nadirnya, mereka terusir di kota Madinah. Padahal, teman-teman semua, berdasarkan literatur yang saya baca, sebelum suku Aus dan Khazraj ada di kota Madinah atau di kota Yasrib, orang-orang Yahudi sudah duluan ada di kota Yasrib. Jadi ini kayak bahasa sederhananya pendatang Mesir, penduduk awal, penduduk lama. Jadi tentunya ada dendam yang luar biasa yang dimiliki oleh kelima orang ini. Salam bin Abi Huqaid, Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Rabi, Hauzah bin Qais, dan Abu Amr. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, kemudian mereka melobi kelima orang ini berangkat, mereka bikin gerakan, dan saya rasa memang orang Yahudi paling jago lah urusannya. Orang Yahudi itu paling jago, mereka bikin isu, paling jago orang kemudian tertarik dengan isu tersebut, dan paling jago menggerakkan orang-orang untuk mendukung isu tersebut. Itu orang-orang Yahudi. Memang dari dulu sudah punya kepiawaian itu. Nanti kalau teman-teman semua bandingkan dengan gerakan Zionis yang muncul di tahun 1897, di eranya Theodor Herzl, secara tipologi konsepnya sama. Di mana Theodor Herzl keliling ke beberapa negara untuk meminta dukungan tentang pentingnya negara khusus Yahudi. Sampai akhirnya terwujud gitu. Sampai akhirnya terwujud. Jadi memang kemampuan memobilisasi massa, kemampuan membangun isu, kemampuan untuk semua orang bisa mendukung isu. Sampai kan beberapa tindakan Zionis itu harus ya agak merugikan dulu orang-orang Yahudi. Karena kalau tidak dirugikan dulu, kemungkinan persatuan Zionis tidak akan terpenuhi. Dengan adanya Holocaust itu kan saya rasa bagian dari rencana untuk memastikan bahwa orang-orang Yahudi mau berangkat menuju Yerusalem supaya tidak lagi betah tinggal di luar Yerusalem. Maka muncullah Holocaust dengan tokoh Adolf Hitlernya. Jadi ini lebih kepada rencana yang sudah diagendakan dalam rangka membangun negara khusus Yahudi. Nah, teman-teman semua, kelima orang ini pun memiliki kemampuan yang luar biasa, moyangnya lah. Mereka kemudian bergerak untuk mencari orang-orang tertentu yang potensial untuk dilibatkan di dalam pasukan koalisi ini. Terutama adalah orang-orang Quraisy. Ini prioritas. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sejak awal bermusuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari orang-orang Quraisy muncullah atau lahirlah 4.000 pasukan, 4.000 personil dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Yahudi dengan lobi-lobinya itu bisa mendatangkan 4.000 pasukan, 4.000 personil dari orang-orang Quraisy. Dan ini Masya Allah ya teman-teman semua yang Allah muliakan. Jadi orang-orang Quraisy itu bisa terpancing oleh isunya orang-orang Yahudi itu dengan berbagai macam cara. Artinya orang-orang Yahudi sampai mengorbankan apapun demi orang-orang Quraisy supaya terlibat di dalam pasukan koalisi ini. Apapun itu. Sampai dalam level, mohon maaf teman-teman semua, orang-orang Yahudi itu sampai menghinakan agamanya, menghinakan marwahnya, menghinakan izzahnya. Hanya demi dukungan 4.000 pasukan dari orang-orang Quraisy. Sampai kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 51-52, di mana ayat tersebut menggambarkan bahwa demi orang-orang Quraisy terlibat di dalam pasukan koalisi ini, orang Yahudi harus merendahkan agama dan izah mereka. Ketika datang orang-orang Yahudi ke utusan Quraisy, kemudian kata utusan Quraisy, data orang tokoh Quraisy lah begitu, mereka nanya, agama manakah yang lebih baik antara agama kami dengan agama Muhammad? Kalau kita cek sebetulnya teman-teman, kan Yahudi itu masih mirip-mirip dengan ajarannya, bukan masih mirip-mirip ya, karena kan
agama Yahudi menyimpang dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Muhammad mengembalikan ajaran Nabi Ibrahim on the track sebagaimana aturannya, sebagaimana ketetapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebetulnya samalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Nabi Ibrahim yang orang-orang Yahudi menyimpang dari Ibrahim, gitulah. Jadi tetap ada chemistry lah antara Islam dengan Yahudi. Maka ketika ditanya agama mana yang lebih mulia, lebih baik antara agama kami dengan agama Muhammad. Maka orang-orang Yahudi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu menjawab, tentu agama kalian yang lebih mulia, lebih baik. Sampai kata orang-orang Yahudi, andai kebenaran apa, yang pastinya kata mereka, kebenaran itu hanya berhak ada di antara kalian, bukan ada di tengah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata orang-orang Yahudi, kalian lebih berhak benar, kalian lebih berhak untuk mendapatkan kebenaran itu dibanding Muhammad. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini dikutip oleh Al-Quran, surat An-Nisa 552, menegaskan bahwa betapa orang-orang Yahudi betul-betul butuh dengan pasukan orang lain, dengan bantuan orang lain, namun sayang, sikapnya ini lebih kepada menghinakan diri sendiri. Dan tentu ya ini tercatat dalam sejarah, bahwa demi mencapai tujuan dan target, mereka berani menghinakan agama mereka sendiri, berani menghinakan izah dan kehormatan mereka sendiri. Silakan teman-teman cek nantinya, silakan cek saja. Maka orang Yahudi ketika ingin mencapai tujuannya, mereka tidak peduli dengan kehormatan dirinya. Selama bisa tercapai dengan cara ini, maka mereka akan lakukan itu. Tidak peduli, gara-gara itu kemudian kehormatan hilang, simpatik hilang, dukungan orang hilang, tidak peduli mereka. Yang mereka pedulikan cuma satu, kepentingan mereka tercapai. Dari dulu sampai sekarang sama. Wallahu a'lam. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, itu tawaran orang Yahudi kepada Quraisy, sampai dipuji-puji, disanjung-sanjung supaya Quraisy mau terlibat dalam pasukan koalisi. Nah kembali, kalau Bani Ghatafan, teman-teman, kan mereka tidak punya alasan ideologis. Maka Bani Ghatafan oleh orang-orang Yahudi diajak nego. Di antara negonya adalah kesiapan orang-orang Yahudi untuk membayar Bani Ghatafan dengan hasil panen kurma, ya, panen kurmanya kebun Khaybar selama 1 tahun. Jadi ini kepiawaiannya Huyai bin Akhtab ini. Huyai bin Akhtab ini kan tokoh Yahudi Bani Nadir. Dia ditampung oleh Yahudi Khaybar. Tapi kemampuan Huyai bin Akhtab, dia mampu melobi Yahudi Khaybar supaya berkomitmen untuk menyerahkan 1 tahun. Menyerahkan 1 tahun hasil panen kebun kurma Khaybar. Tentu tidak semuanya diatur-atur itu, tapi yang jelas ada kontribusi dari Khaybar untuk Bani Ghatafan. Padahal Khaybar nggak ada urusan sebetulnya. Karena yang punya dendam, punya masalah adalah Yahudi Bani Nadir. Tapi ya karena kepiawaiannya Huyai bin Akhtab, kemudian Salam bin Abi Huqai, kemudian dan lainlah ya, Kinanah bin Melobi, mereka mampu melobi tokoh-tokoh Khaybar sampai akhirnya Yahudi siap berkomitmen menyerahkan hasil panen mereka selama 1 tahun kepada Bani Ghatafan dengan syarat Bani Ghatafan terlibat di dalam pasukan koalisi. Teman-teman semua yang Allah muliakan, maka kalau kita cek orang-orang Yahudi untuk perang Khandaq ini betul-betul telah banyak berkorban. Selain harta mereka korbankan untuk bayar pasukan bayaran Ghatafan, mereka juga harus menyiapkan perasaan terhina, perasaan memalukan, bahwa mereka demi kepentingan ini harus menerima kenyataan bahwa agama mereka hina. Karena tadi saya tegaskan, agama Islam dengan Yahudi tetap memiliki chemistry, walaupun tidak 100% sama ya, tapi ada chemistry. Kenapa? Karena masih jadi satu sumber Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, ini karena targetnya mereka demi memuaskan hawa nafsu, yang mereka merelasikan kebencian mereka kepada Nabi dan kaum muslimin, mereka melakukan apa saja, mengorbankan apa saja. Kehormatan dikorbankan, kekayaan juga dikorbankan. Kalau sudah benci itu sampai di ujung tanduk kebenciannya, itu memang bikin tindakan jadi aneh dan agak tidak terkontrol. Dan saya rasa inilah yang dialami oleh Yahudi.
ketika mereka sudah panik, betul-betul panik karena mereka telah kehabisan banyak cara, maka tindakan mereka lebih tidak elegan, tidak tertata dengan baik. Ini tindakan kan tindakan ceroboh orang-orang Yahudi. Sangat ceroboh. Teman-teman semua ya Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar gerakan ini, mendengar gerakan Yahudi, terutama Huyai bin Akhtab yang memobilisasi massa, mengumpulkan kekuatan, membangun pasukan koalisi. Nabi sudah dengar ini. Jadi ini pentingnya adanya aktivitas spionase. Jadi memang intelijen itu memang harus ada. Intelijen itu harus ada. Dan saya kemarin mendengar beberapa cuplikan podcast ya seseorang ya yang ada di TV, di YouTube gitu, dan menceritakan tentang dunia intelijen. Jadi memang luar biasa sekali. Dan ini sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, bahwa yang namanya spionase itu selalu ada, dan spionase itu punya peranan penting di dalam memastikan strategi kita harus bagaimana. Kalau nggak ada spionase akan bahaya. Setiap negara pada akhirnya membutuhkan spionase, aktivitas spionase. Siapapun, kapanpun, dimanapun negaranya pasti membutuhkan aktivitas spionase. Kalau tidak ada tuh repot, sangat. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi setelah mendengar banyak informasi dari spionase Nabi ya, dari jasus-jasusnya Nabi, maka Nabi mengumpulkan para sahabat terbatas kali ini untuk memastikan kira-kira strateginya bagaimana, kira-kira bagaimana keputusannya gitu. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, maka dalam musyawarah terbatas itu, kumpullah beberapa sahabat, kibarus sahabah ya, sahabat-sahabat kibar tentunya, ada Abu Bakar, ada Umar, termasuk ada Salman Al-Farisi. Ini luar biasa nih. Salman itu relatif masih baru masuk Islam. Baru 5 tahun belum masuk Islam. Karena kan awal Nabi hijrah ke Madinah, itu kurang lebih lah, awal-awal Nabi hijrah ke kota Madinah, saat itulah Nabi bertemu dengan Salman Al-Farisi. Jadi ini baru 5 tahunan, kurang lebih 5 tahunan. Tapi posisi Salman Al-Farisi terlibat di dalam musyawarah yang terbatas dan musyawarah yang sangat penting. Ini menunjukkan kualitas seorang Salman. Bahkan di lain kesempatan, Nabi menyatakan bahwa Salman itu termasuk min ahlil bait. Karena banyak orang pengen ngaku Salman, gitu. Karena Salman kan orang asing ini, karena dia orang Persia, bukan orang Mekah, juga bukan orang Madinah, bukan orang Arab secara umum. Maka Salman tidak punya kabilah di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Maka rata-rata kabilah di Madinah pengen mengajak Salman untuk terlibat atau menjadi anggota istimewa lah kabilahnya, kurang lebih gitu. Tapi Nabi SAW sudah duluan kata Nabi, Salman min ahlil baiti. Salman itu dari keluarga, dari ahlul bait. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, kata Salman Al-Farisi ketika hadir dalam musyawarah terbatas itu, kata Salman, wahai Rasulullah, dulu kami di Persia, kalau diserang model begini, pasukan berkuda, dan itu banyak pula pasukannya, maka kami tidak akan habisin energi. Kami tidak akan berperang langsung, karena itu sama saja bunuh diri, karena secara hitung-hitungan tidak memungkinkan bisa menang, kata Salman Al-Farisi. Maka kami membuat strategi yang menguntungkan bagi kami, dan itu bikin repot bagi musuh. Menguntungkan bagi kami sebagai yang diserang dan merepotkan bagi musuh, karena musuh harus berpikir keras bagaimana bisa melengkapi ya, atau melewati parit, sedangkan parit itu berada persis di luar benteng kami, kata Salman Al-Farisi. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, maka disampaikanlah kalau konteksnya sekarang, kalau ada koalisi, betul adanya pasukan koalisi, maka yang lebih tepat adalah bikin parit di titik di mana kota Madinah tidak terhalangi oleh gunung. Di titik di mana kota Madinah tidak terhalangi gunung. Titik itulah yang kemudian harus dibuatkan parit. Karena kalau ada gunung, tentu nggak harus pakai parit. Dengan adanya gunung saja sudah susah dilewati. Gitu. Jadi nggak usah dipasangin parit lagi. Namanya juga gunung tinggi. Tapi titik yang tidak ada gunungnya atau loss ya dari gunung, maka titik itulah yang paling rentan nantinya untuk diserang oleh orang-orang Quraisy atau oleh pasukan koalisi. Maka Salman dengan pertimbangan militernya, dengan kemampuan militernya, beliau menyampaikan usulan bahwa titik yang tidak dihalangi oleh gunung, maka titik itu yang akan dibuatkan parit. Teman-teman semua yang Allah muliakan, titik yang dimaksud adalah
di utara kota Madinah. Jadi bukan di selatan ya. Saya pernah dengar itu menjelaskan di selatan kota Madinah. Kurang tepat, karena kalau ke selatan arahnya ke arah Mekah. Sedangkan pasukan koalisi adanya di arah utara. Di arah utara. Kenapa? Karena Khaybar mendekat dengan arah utaranya Madinah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, mereka kaum muslimin akhirnya membuat parit di titik utara kota Madinah. Itu di antara Gunung Waqim dan Gunung Wabaroh. Yang sebelah kanan ini ada gambar di samping kiri itu. Yang sebelah kanan itu Gunung Waqim, yang sebelah kiri itu Gunung Wabaroh. Dua gunung ini mengapit timur dan baratnya Madinah. Sehingga kalau mau nyerang dari arah timur, berarti harus melewati Gunung Waqim. Kalau ingin menyerang kota Madinah dari barat, berarti harus melewati Gunung Wabaroh. Dan tentu melewati gunung bukan perkara yang sangat mudah. Tentunya susah untuk melewati gunung. Maka titik antara Waqim dengan Wabaroh itu kosong. Di utara itu kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada gunung, tidak ada undakan. Maka di titik itulah yang akan dibangun oleh kaum muslimin sebagai parit. Di selatan kota Madinah, teman-teman, itu juga ada gunung. Gunung Airun atau Gunung Air. Gunung Air ini ada di selatan kota Madinah. Dan itu sebagai punggungnya kota Madinah. Jadi kota Madinah itu letter U ya. Kalau kita simpulkan letter U. Jadi Waqim di sebelah kanan, Wabaroh. Waqim di sebelah kanan, Wabaroh di sebelah kiri. Belakangnya ada Gunung Air. Cuman memang konstruksi gunung ini, terutama Gunung Air, itu tidak simetris lah dengan dua sisinya. Karena Gunung Air ini tidak sampai menutupi celah antara Air dengan Waqim. Jadi antara Air dengan Waqim itu ada celah. Nah, celah itulah yang kemudian nanti dipakai oleh orang-orang Quraidah sebagai bentengnya Bani Quraidah. Jadi untuk menutupi pintu masuk dari celah Air dengan Waqim, maka ditutup dengan benteng Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah berada di ujung selatan kota Madinah, hampir ya menjadi penutup lah antara Waqim dengan Air. Maka betul letter U intinya. Kalau ada lagi gunung antara Air dengan Waqim, saya rasa selesai di letter U beneran. Itulah kota Madinah yang kemudian ditempati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslim. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, nanti posisi Bani Quraidah kan ini mereka ada di antara celah Air dan Waqim. Mereka ini akhirnya nanti memiliki memiliki kedekatan hubungan dengan orang-orang yang memberontak atau orang-orang yang masuk dalam kategori pasukan koalisi. Jadi Bani Quraidah nanti akan punya banyak komunikasi dengan pasukan koalisi. Seperti apa nanti koalisinya ya kita akan lihat. Seperti apa komunikasinya kita akan lihat di menjelang akhir-akhir nanti. Teman-teman semua yang Allah muliakan, karena sudah diputuskan bahwa harus membangun khandak atau membangun parit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan para sahabat untuk bersegera membangun parit. Maka dimulailah proses pembangunan parit. Ini kurang lebih ilustrasi. Kalau yang kanan ini saya foto itu ketika di Museum Madinah. Di Museum Madinah bayar 5 rial kalau tidak salah per orang atau 3 rial. Itu atau 25 malah lupa lagi. Jadi silakan kalau bagi teman-teman yang sudah mulai aktivitas umrohnya atau sudah mulai aktivitas tour travelnya bisa hadir masuk ke Museum Madinah. Di situ ada beberapa miniatur tentang proses sejarah Nabi, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pembuatan khandak. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini bicara tentang paritnya atau khandaknya. Jadi para ulama ada khilaf di antara ulama terkait dengan panjang, lebar, kedalaman, selesainya berapa lama, itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Misal teman-teman, menurut satu riwayat, parit ini dibangun selama 1 bulan. Jadi sebelum peperangan Ahzab, itu 1 bulan sudah mulai dibangun khandak. Selesai 1 bulan, pasukan datang. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Kemudian menurut Imam Ar-Raghib As-Sirjani, malah nggak nyampe sebulan, tapi 2 pekan saja. 2 pekan. Dalam riwayat yang lain, teman-teman, sampai menyebutkan cuma 10 hari. Jadi antara 1 bulan, 2 pekan atau 14 hari, dan 10 hari. Ini durasi yang dihabiskan oleh Nabi dan kaum muslimin untuk membangun parit. Ini wallahu alam nih yang pasnya mana, tapi yang jelas ada khilaf di kalangan para ulama. Walaupun saya lebih cenderung mengambil pendapat Ar-Raghib As-Sirjani. Wallahu a'lam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam bukunya Atlas Tarikh Al-Arabi Al-Islami, beliau memberikan gambaran secara rinci mengenai kondisi parit. Kurang lebih nih hitungan Dr. Syauqi, kata beliau, parit ini panjangnya itu 5,5 km. Berarti sekitar 5 km lebih 500-an. Ini panjangnya parit. Jadi membentang sepanjang 5 km. Ini menurut Dr. Syauqi Abu Khalil. Gitu ya. 5 km itu lumayan. Dari ujung ke ujung. Wallahu a'lam ya. Kemudian lebarnya sekitar 4 meter lebih. Lebihnya memang ada tapi nggak signifikan ini. Nanti teman-teman boleh cek di kitabnya langsung. Itu 4, sekian berapa gitu ya. Tidak nyampe 4,5. Jadi 4 meter lebih lah. Walaupun dalam riwayat yang lain itu dipaskan jadi 5 meter. Kenapa lebarnya harus 5 meter atau 4 meter lebih? Asumsinya lebar segitu tidak mungkin bisa diloncati oleh kuda. Jadi kalau kuda loncat untuk nyebrang begitu ngelewatin parit itu pasti akan jatuh terperosok ke dalam parit sehingga nggak bisa loncat, nggak bisa melengkapi. Ya sekitar 4 sampai 5 meteran lah kurang. Kemudian teman-teman, kedalaman parit ini sekitar 3 meter. Jadi siapapun yang bawa kuda dan mencoba melengkapi parit, dia jatuh ke dalam parit, maka dia susah untuk kembali lagi. Setidaknya itulah. Jadi jangan sampai terlalu pendek juga, itu terlalu cetek juga paritnya. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, ini penjelasan Dr. Syauqi. Tentu masalahnya kan sekarang sudah tidak ada khandaknya lagi. Kita nggak bisa pastiin juga. Tapi ala kulli hal bahwa proses pembangunan khandak jelas adanya. Adapun bicara perbedaan masalah panjang, masalah lebar, masalah kedalaman, tidak terlalu begitu prinsipil. Yang jelas, panjang ini membentang antara Gunung Waqim sampai Gunung Wabarah. Kemudian lebarnya sekitar 4 atau 5 meter dengan penekanan tidak bisa dilengkapi oleh kuda dan kedalaman 3 meter. Wallah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, pembangunan khandak ini memang lebih epik ya, terasa. Kenapa? Karena pembangunan ini dimulai ketika bulan Ramadan. Jadi saat bulan Ramadan, saat kondisi sedang paceklik, memang Allah takdirkan saat itu sedang paceklik, syiddatil mu'nah begitu, kondisi yang sangat berat dalam hidup, di bulan Ramadan pula, dan kondisi cuaca saat itu dingin ekstrim. Padahal sebetulnya kalau Ramadan biasanya panas. Tapi saat itu Ramadan yang Nabi SAW alami itu dinginnya ekstrim. Jadi sudah dingin ekstrim, sudah secara logistik kekurangan, sedang kondisi hidup yang sangat sulit, ditambah lagi suasananya bulan Ramadan, lengkap sudah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai demi melaksanakan tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi hidup yang sangat prihatin saat itu di kota Madinah, mereka melakukan berbagai macam cara supaya tetap terlibat di dalam aktivitas pembangunan khandak atau pembuatan khandak, tapi juga tidak sampai kemudian menelantarkan keluarga mereka. Maka nanti ada beberapa sahabat yang ketika sudah nggak bisa izin, nggak bisa ditinggalkan keluarganya, maka mereka akan izin kepada Nabi. Izin kepada Nabi, kemudian mereka kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ada mendesak, izin lagi, kemudian nanti pulang lagi. Jadi terus-terusan begitu para sahabat. Dan tadi karena memang mereka tidak punya makanan, tidak punya logistik yang cukup, sampai banyak di antara para sahabat yang kelaparan. Bahkan dijelaskan dalam banyak riwayat, sampai mereka harus pingsan-pingsan gitu untuk menahan kondisi lapar mereka. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengganjal perutnya supaya tidak terasa lapar.
demi ya nahan lapar dan harus menggali parit. Tentu ini aktivitas yang seharusnya menggali parit kan membutuhkan logistik yang cukup, membutuhkan nutrisi yang lengkap, membutuhkan nutrisi yang pas gitu, baru bisa membangun parit dengan maksimal. Ini kondisi lapar harus bangun parit, kondisi musim dingin, paceklik pula, ditambah lagi sedang puasa pula kan, Masya Allah. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, tapi karena mereka seorang sahabat, dan mereka yakin betul bahwa dengan mengikuti perintah nabinya, terlibat bersama nabinya, justru disitulah keberkahan yang bisa mereka dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Di berikutnya teman-teman, tadi yang saya kutip di awal, kaum muslimin itu biasa izin ke Nabi kalau memang sudah tidak lagi bisa meninggalkan keluarganya, maka mereka minta izin. Nanti kalau sudah minta izin pergi barang 1, 2, 3 hari, mereka balik lagi untuk melanjutkan membangun parit. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi setiap 40 hasta itu nanti di backup oleh 10 orang. Jadi 40 hasta di backup oleh 10 orang. Jadi satu orang jatuhnya 4 hasta. Jatah per satu orang itu 4 hasta. Silakan teman-teman bagi saja itu. 5,5 kilometer itu dibikin hasta jadi berapa? Satu orang mendapat 4 hasta. Jadi butuh berapa orang? Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi para sahabat mereka pamit, kemudian izin, kemudian nanti setelah selesai hajat dengan keluarganya, balik lagi. Tapi ada juga model yang kedua. Kalau model yang kedua, mereka punya banyak alibi, punya banyak alasan, ujung-ujungnya, teman-teman semua yang Allah muliakan, ujung-ujungnya adalah mereka mangkir dari kewajiban. Itu ada. Jadi mereka biasa mindik-mindik lah. Lihat Nabi kapan nggak fokusnya. Kalau misalkan mereka lihat Nabi lagi nggak fokus atau lagi lagi ya nggak fokus lah, mereka mindik-mindik bentar, mundur terus hilang. Itu kelakuan orang-orang munafik. Kalau kaum muslimin itu biasa minta izin, Rasul saya pulang dulu nih. Ada urusan keluarga, ada urusan istri, ada urusan anak, saya harus ketemu sama mereka. Nabi izinkan dan mereka pasti pulang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau orang mukmin. Tapi kalau orang munafik izin nggak mau, nggak berani, mereka pengennya kan tetap dianggap hadir di situ. Mereka pengen dianggap punya kontribusi di situ. Makanya mereka mindik-mindik. Hilang, terus mundur, hilang aja gitu. Akhirnya nggak tahu ada rimbanya di mana tuh orang. Nah itu yang kemudian dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang munafik ini kemudian diberikan statement, diberikan sanksi, diberikan hukuman. Apa hukumannya? Kata Allah Azza wa Jalla, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mangkir dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini konteksnya, Pak. Ini konteks ayatnya. Orang-orang munafik, mereka mundur, terus ngilang. Izin kagak, ngilang iya. Maka kata Al-Quran, mereka telah menyelisihi perintah Nabi. Dengan cara seperti itu namanya menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pergi tanpa pamit, tanpa kabar, tanpa informasi. Kalau tahu nanti ketemu papasan dengan Nabi, ya mereka berbohong akhirnya begitu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, yang mangkir dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siap-siap antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, wa au yusibahum azabun alim, atau ditimpakan kepada mereka siksaan yang sangat berat, yang sangat pedih. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi ayat ini ayat berkaitan tentang munafik yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu mangkir dari aktivitas membangun parit. Jadi biar tidak kemana-mana dulu penggunaan ayat. Jadi kadang-kadang kan kasusnya apa, ayatnya apa, gitu kadang-kadang. Maka tetap saya sarankan betul, walaupun saya bukan pakar tafsir, saya sarankan betul bahwa kalau ingin mentafsirkan Al-Quran, maka pastikan kita baca tafsir yang benar. Jangan sampai hanya mengandalkan terjemah. Karena bisa beresiko itu. Bisa beresiko. Saya kemarin ada jamaah nanya, jadi beliau menanyakan yuhsinuna sun'a gitu.
Itu di surat Al-Kahfi ayat ke-104. Yuhsinuna, kata jamaah ini, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi ada pertanyaan, mungkin ada yang bilang bahwa ayat ini mengomentari orang Islam yang punya banyak amal, tetapi kemudian amalnya dianggap baik, amalnya padahal tidak baik. Itu mungkin ya, ini kritiknya ke situ mungkin. Tapi padahal ayat ini kalau dibaca tafsirnya teman-teman, itu sedang membicarakan orang-orang kafir, bukan membicarakan orang-orang mukmin. Kadang-kadang kita suka salah kaprah, ayat orang kafir diberlakukan bagi orang beriman. Ini kesalahan fatal, ini kesalahannya fatal dan berlapis lagi ya. Jadi jangan gunakan ayat untuk orang kafir, digunakan untuk orang beriman. Karena tidak apple to apple. Ayat ini itu berlaku bagi orang-orang munafik i'tiqadi, munafik yang pura-pura iman padahal isinya kafir. Ya, ini ayat ini cocok buat mereka karena mereka makin di kewajiban perang atau kewajiban membangun parit. Jadi jangan kemana-mana dulu. Termasuk tadi surat Al-Kahfi ayat 104 harusnya difahami bahwa praktek yuhsinuna sun'a, mereka menganggap baik perbuatan mereka padahal tidak baik, itu berlaku bagi orang kafir. Allah. Jadi jangan sampai ke mana-mana. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini kaitannya dengan sikap orang-orang munafik dalam pembangunan parit. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ada beberapa peristiwa yang terekam dalam sejarah berkaitan dengan pembangunan parit. Misalkan teman-teman semua, parit ini, area utara kota Madinah ini, konstruksi tanah di area utara Madinah itu pasir penuh dengan bebatuan. Saya rasa ini umum ya kalau daerah-daerah padang pasir yang nggak jauh dari pasir dan bebatuan gitu. Nah, area utara Madinah ini tidak sama kayak kebun Haibar, tidak sama kayak kebunnya Bani Harisah gitu. Jadi memang area utara ini penuh bebatuan, tanahnya susah, berpasir, kemudian bebatuan, sehingga menyulitkan kaum muslimin untuk menggali parit. Nah, ini mungkin ada perbedaan tadi 2 pekan atau 1 bulan ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas teman-teman, di saat proses pembangunan parit ini itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terekam di dalam literatur sejarah. Misalkan, ketika ketemu tanah yang susah, batu yang kuat, batu yang keras untuk dihantam, untuk dipalu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air, kemudian air liurnya Nabi, air ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi air campur air ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disembur atau dituangkan ke batu. Maka automatically nih, Masya Allah, batu tadi kemudian jadi remuk sehingga mudah untuk digali. Masya Allah. Ini mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman, pernah ada batu besar dan itu mau digeser susah, dikampak susah, dipalu susah, pokoknya susah diapa-apain. Sampai akhirnya sahabat minta sahabat laporan kepada Nabi SAW. Kata para sahabat, Rasul, ini ada batu gede, ini susah banget kita dipecahin, susah banget digeserin, diangkat juga susah. Tolong Rasul. Gitu. Maka Nabi datang menghampiri batu tersebut. Nggak jauh dari Nabi ada Salman Al-Farisi pegang cangkul, gitu, atau pegang kampak, maaf. Jadi ada Salman Al-Farisi lagi pegang kampak. Maka oleh Nabi, kampaknya Salman diambil, maka batu tersebut dihajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada 3 kali pukulan yang Nabi sematkan pada batu tersebut. Dan setiap satu pukulan, teman-teman, itu mengeluarkan cahaya yang berkimilauan. Maka dihajar sekali, blue, gitu, bercahaya, dan cahaya itu dilihat oleh para sahabat. Makanya Nabi ketika para sahabat tanya, ya Rasulullah, ini cahaya apa? Kata Nabi, emang kalian lihat? Ya lihatlah Rasul itu. Kemudian Nabi pukul lagi yang kedua, pukul yang ketiga, itu mengeluarkan cahaya terus. Maka para sahabat ini bertanya, ya Rasul, tolong jelaskan kepada kami, kenapa batu ini bercahaya ketika dipukul. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya yang kalian lihat 3 kali itu adalah cahaya pembebasan beberapa daerah yang akan nanti Allah izinkan dibebaskan oleh kita semua.
Yang pertama maksudnya oleh kaum muslimin, bukan oleh kita dalam kurung Nabi, tapi oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah Yaman yang akan dibebaskan. Kemudian cahaya yang kedua membebaskan Syam dan Maghribi. Dan cahaya yang ketiga membebaskan negeri-negeri di timur. Ini nggak disebutin, tapi negeri-negeri timur saya rasa ya Asia itu masuk kategori timur lah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi memang sudah ada nubuat dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan mampu membebaskan beberapa daerah dari kemusyrikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, kisah terakhir ini disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada riwayat dari Bukharinya menjelaskan bahwa Jabir bin Abdullah ini melihat kondisi yang memprihatinkan lah. Nabi lihat sabuknya ada batu, para sahabat lihat sabuk mereka juga ada batu. Miris hatinya Jabir bin Abdullah. Bagaimanapun Jabir kan orang Ansor, ini yang ikut Bai'ah Aqobah pertama. Jadi Jabir sebagai orang Ansor merasa belum bisa berbuat banyak dan belum bisa membahagiakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya pengen betul beliau menjamu Nabi, sekedar menghilangkan rasa lapar, sekedar menghilangkan rasa lelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Jabir mendatangi istrinya, kemudian ngobrol lah ke istrinya, Neng punya apaan di rumah? Kata istrinya, ya ada kambing atau anaknya. Kemudian yang lainnya ada lagi nggak? Ada itu gandum, ya bisalah untuk berapa kepal roti mah gitu. Sampai kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kalau kita masak kambing dan kita masak gandum, kita bikin roti gitu gandumnya, kira-kira cukup buat berapa orang? Kata istrinya mentaksir itu, kata istrinya ya bisalah antara 4 sampai 5 orang. Kata istrinya Jabir. Jadi anak kambing yang Jabir punya kalau dimasak dan digabungkan dengan rotinya, gandum yang dibikin jadi roti, itu sekitar cukup untuk 4-5 orang maksimal, kata isinya Jabir. Dan riwayat yang lain hanya cukup sampai 2 dan 3 orang. Wallah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kata Jabir begini, Neng, saya pengen ngajak Nabi makan. Kalau cukup untuk 4 sampai 5 orang, saya rasa kita dan anak kita dan Nabi cukup lah itu. Itu sudah cukup saya rasa. Kata isinya Jabir, sudah, ajaklah Nabi makan. Tapi ingat, maksimal 4 atau 5 orang, jangan lebih dari itu. Kalau lebih, resiko kita malu nanti sama orang-orang. Karena menjamu makanan, tapi makanannya kurang. Teman-teman semua yang Allah muliakan, singkat cerita Nabi mendatangi Nabi yang lagi sibuk ngurusin parit, kemudian kata Jabir agak sedikit berbisik ya. Karena khawatir kedengaran sama yang lain. Kata Jabir, ya Rasulullah, sudilah kiranya Rasul mampir ke rumah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa di rumah antum? Kata Jabir, istri saya lagi masak Rasul. Ya cukuplah buat 4-5 orang. Kalau hitung-hitungannya sih ya 4-5 orang Rasul bisa ajak lagi lah 1-2 orang lagi. Teman-teman semua yang Allah muliakan. Kata Nabi, ini jamuan makan insya Allah Rasulullah, tapi jangan banyak-banyak lah, karena memang kapasitasnya sedikit. Akhirnya kata Nabi SAW, baik kalau begitu. Maka Nabi naik ke atas bukit yang nggak terlalu tinggi ya. Kemudian Nabi SAW teriak, kata Nabi, wahai sahabatku, Jabir bin Abdullah ngajak kita makan. Ayo kita makan semua di rumahnya Jabir bin Abdullah. Tinggalkan semua aktivitas kita berangkat ke rumahnya Jabir. Teman-teman semua yang Allah muliakan, itu sontak Jabir kaget dan panik. Gimana nggak panik? Ini yang dimasak maksimal, yang makan itu cuma 4-5 orang. Yang diundang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang dari 1.000 orang yang saat itu sedang bangun parit. Ini kan bukan panik lagi. bisa bagaimana? Akhirnya Jabir datangi Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah bilang sama antum, paling maksimal 4 atau 5 orang. Ini yang Rasul undang semuanya, ini gimana? Ini semua itu nggak bakalan cukup Rasul. Saya cuma punya jatah atau punya makanan 4-5 orang saja. Kok bisa-bisanya ini jadi begini? Akhirnya kata Nabi SAW, udah nggak usah pikirin Jabir. Ente pulang duluan gitu. Suruh istri ente siap-siap. Masak semua yang bisa ente masak. Cuman kata Nabi SAW, kambing jangan dibuka dari periuknya. Biarkan kambing itu dalam periuk.
Kemudian gandum yang sudah dikasih air, kasih macam-macam ya, tinggal dibentuk dan dibikin roti. Tinggal dibentuk dan dibikin roti. Jadi gandum sudah diairin, sudah macam-macam lah, tinggal dibentuk dan dibikin roti. Itu simpan dalam tempatnya. Jadi adonan yang sudah berbentuk ini yang akan dibakar atau yang akan dijadikan roti, simpan, tutupin pakai kain. Maka Nabi SAW perintahkan begitu ke Jabir. Kata Jabir, baik Rasul, sambil panik, tegang ya. Pusing mungkin. Sampailah ke isinya Jabir bin Abdullah, kata Jabir, wahai istriku, innalillahi, bahaya ini, bahaya katanya. Berat ini. Kenapa wahai suamiku? Nabi SAW mengajak seluruh sahabat untuk makan di rumah kita. Mungkin kalau dibikin sinetron apa gitu. Dan banyak sebenarnya. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai akhirnya kata istrinya Jabir, saya yakin lah ini nggak mungkin jadi masalah. Ada nggak pesan Nabi buat kita? Baru Jabir ingat, kata Jabir bin Abdullah, oh iya, Nabi berpesan, daging kambing yang sudah kamu masak, itu jangan dibuka, jangan dikeluarkan dari periuknya. Kata Jabir, oke. Adonan gandum, tutup pakai kain dan jangan dibuka sampai Nabi SAW datang. Oke, aman kalau begitu. Maka periuk sudah ada, ditutup periuknya, kemudian si gandum sudah jadi adonan, ditutup juga pakai kain. Kemudian tinggal menunggu Nabi SAW datang. Sampai ketar-ketir juga nih. Sampai datanglah Nabi SAW. Setelah datang, kemudian Nabi SAW memegang periuk, mendoakan, kemudian memegang adonan roti juga mendoakan. Jadi dua-duanya didoakan oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya kemudian Nabi bilang kepada istrinya Jabir, tolong carikan para pembuat roti, para pengadon roti. Jadi yang suka ngadon roti, tolong dipanggil ibu-ibu itu. Kata istrinya Jabir, wahai Rasulullah, ini roti, ini gandum, cuman sedikit. Saya aja bisa kok, kalau sendirian juga, saya bisa insya Allah. Cuman di segini doang kok adonan rotinya. Kata Nabi, enggak, antum panggil ibu-ibu yang lain, tetangga, siapalah kerabat, panggil ibu-ibu yang lain untuk ngadon roti, untuk bikin roti. Gak usah ini lagi. Akhirnya isi Jabir membawa, ya berangkatlah pergi, kemudian membawa para pengadon roti, sehingga kita berkumpul lah. Maka Nabi SAW memerintahkan silakan ambil adonan di balik kain itu, kemudian buatkanlah itu jadi roti. Maka ibu-ibu, teman-teman semua, ketika ngambil adonan roti di balik kain, itu selalu ketemu adonan. Tiap masuk tangan ketemu adonan, tiap masuk tangan ketemu adonan, tiap masuk tangan ketemu adonan. Dan itu mencukupi 1000 orang sahabat. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW bertugas untuk mengeluarkan daging yang ada di periuk. Maka Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, sahabat silakan masuk ke rumahnya Jabir per 10 orang. Tidak boleh lebih dari per 10 orang, harus 10-10 masuk. Dan silakan makan di rumah Jabir sepuasnya, Masya Allah. Maka Nabi siapkan makanannya, mungkin sejenis kari kambing, ya, kari kambing, kemudian plus dengan rotinya. Dan sahabat sampai kenyang sekenyang-kenyangnya, mereka kemudian keluar dari rumah Jabir, diaplus diganti dengan 10 orang yang lain. Dan itu berlangsung sampai 1000 sahabat selesai makan. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini bagian dari mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW. Bahwa ketulusan seorang Jabir bin Abdullah, kebaikan seorang Jabir bin Abdullah, kemudian diberkahi oleh Nabi, oleh Allah Azza wa Jalla, melalui doa Nabi SAW. Entah kari kambingnya, entah daging kambingnya, entah rotinya, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, sampai 1000 orang sahabat bisa makan hanya dengan gandum, yang tadinya cukup buat 4 atau 5 orang, juga dengan daging kambing, yang sebetulnya cukup cuma buat 4 atau 5 orang. Tapi ternyata untuk 1000 orang pun cukup. Teman-teman semua yang Allah muliakan, pada akhirnya kita perlu memang berkaca kepada Jabir bin Abdullah bahwa setiap memberikan sesuatu kepada orang lain, itu tidak pernah mengurangi harta kita. Justru sebaliknya, semakin kita sering memberi, pada akhirnya harta yang kita miliki semakin bersih. Kenapa? Terbebas dari kotoran-kotorannya. Saya ilustrasikan teman-teman semua, ibarat daki ya, daki dalam tubuh, maka membersihkannya dengan zakat. Kalau daki kan dengan sabun, tapi zakat itu membersihkan daki kotoran di dalam harta.
Allah a'lam. Saya rasa itu dulu barangkali teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut atau bagaimana? Monggo silakan. Baik, jazakallah Ustaz Daniel. Mungkin dari Pak peserta yang hadir kajian pada malam hari ini ada yang ingin ditanyakan lewat chat atau tanya langsung. Terkait itu Ustaz, dari saya yang ingin tanyakan Ustaz, terkait tadi Baik. untuk masalah ketentuan hukum Ustaz, yang masalah tayamum. Kan emang ada juga kondisi sakit ya Ustaz. Jadi Nah, sakit itu, misalnya jika ada air tapi kondisi sakit yang memang ketika kena air itu jadi tambah parah itu termasuk itu Ustaz? Misalnya ada luka dia, misalnya luka atau kenapa ya, sehingga kalau kena air, misalnya air ada kan, tapi ya. jadi kalau ditambah itu lukanya nggak bakal, misalnya tambah nggak kering-kering misalnya. Di antaranya boleh. Bahkan tidak hanya wudhu yang diganti oleh tayamum. Bahkan janabah pun mandi junub boleh dengan tayamum ketika memang dengan mandi malah berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ada sahabat dulu di zaman Nabi itu terluka parah di kepalanya. Jadi kepalanya terluka parah dalam peperangan. Kemudian beliau junub. Ya setelah selesai peperangan dengan luka yang cukup parah, beliau junub. Karena saat itu anjurannya kan mandi janabah begitu. Suasana malam itu sangat dingin sekali saat itu ya. Sahabat ini mendapati malamnya sangat dingin, kemudian dia terluka parah di kepala dan dia junub. Tentunya sebelum sholat subuh dia harus mandi janabah. Maka sahabat ini memaksakan mandi. Padahal luka parah di kepala, waktu saat itu sangat dingin, beliau memaksakan mandi janabah. Endingnya beliau meninggal. Jadi Nabi SAW ingatkan, kata Nabi, seandainya dia bertayamum, maka selesai. Karena cukup dengan tayamum. Makanya tidak harus wudhu saja. Apapun yang kalau ketemu air, itu kemudian kena imbas dengan dengan makin tambah parah, atau mengganggu jiwa, atau mengganggu fisik, mengganggu apa, itu dibolehkan untuk tidak tayamum, tidak berwudu atau tidak mandi janabah. Kasus yang lain misalkan di dalam perang Dzul Salasil. Perang Dzul Salasil ini kan panglima perangnya adalah Amr bin As. Itu ada 3 kritikan sahabat, terutama Umar bin Khattab terhadap Amr bin As. Nanti setelah Amr bin As masuk Islam, itu tentunya ceritanya, itu beliau diperintahkan, pada baru 3 bulan beliau masuk Islam, itu sudah ditugaskan untuk memimpin perang Dzul Salasil. Nah, di antara cerita Dzul Salasil adalah Amr bin As junub dan dia tayamum kemudian jadi imam sholat. Nah, itu diprotes oleh para sahabat. Jawaban Amr bin As, kenapa saya tidak mandi, cukup dengan tayamum? Karena malam itu malam yang sangat dingin. Kalaulah saya paksakan mandi, bisa jadi saya mati karena kedinginan. Barang lebih gitulah gambaran bahwa syariat kita sangat mementingkan yang namanya hifdun nafs, menjaga jiwa seseorang. Jangan sampai gara-gara aktivitas yang ketemu dengan air lah, entah mandi ataupun berwudu, itu berdampak pada semakin parahnya luka atau berdampak pada kondisi yang akhirnya tidak fit atau tidak kuat menghadapi dinginnya malam atau dinginnya air. Wallahu a'lam. Baik, kalau Ustaz penjelasannya. Baik, dari yang lain yang ditanyakan atau didiskusikan, jika belum ada, mungkin masih ada waktu nih sekitar 10 menit Ustaz, kurang lebih. Mungkin Baik. bisa kita sambung lagi Ustaz. Atau Siap. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, kita masuk di suasana perang ya, beberapa poin perangan. Jadi ketika parit sudah jadi, sudah dibuat lah begitu, sudah siap untuk dipakai, digunakan. Artinya sudah sangat settle dari Gunung Wakim, Gunung Wabaroh itu sudah terbentang parit yang cukup lebar. Maka pasukan koalisi pun datang. Itu dari beberapa penjuru ya, dari berbagai macam tempat, dari mulai Mekah, selatannya Madinah, termasuk Bani Gotofan, utaranya Madinah. Datanglah mereka kumpul di sebuah tempat namanya Zanab Nakma. Ini di samping Gunung Uhud. Kalau lihat gambar itu Gunung Uhud di dekat Wakim ya. Kemudian arah panah yang 3 ini tempat di mana pasukan Quraisy dan pasukan Gotofan standby di situ.
Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, pasukan kaum muslimin itu berada di depannya Gunung Sal'un namanya. Gunung Sal'un itu gunung yang ada di dalam kota Madinah. Jadi Gunung Sal'un itu adalah gunung yang ada di dalam kota Madinah. Dan itu persis menjadi bentengnya kaum muslimin, berada di belakang. Jadi kayak penjaga belakangnya kaum muslimin lah. Padahal ya tanpa Gunung Sal'un pun orang-orang pasukan koalisi tentu tidak bisa melakukan penyerangan dari belakang karena memang kaum muslimin di kota Madinah terapit oleh banyak gunung. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, saat itu yang bertugas sebagai imam sholat di Masjid Nabawi adalah Abdullah bin Umi Maktum. Tidak hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bikin persiapan yang lain selain menugaskan orang jadi imam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengevakuasi anak-anak dan juga perempuan atau para istri di tempat yang lebih aman. Di dalam kota Madinah, teman-teman semua, itu kan banyak benteng. Ada benteng Bani Harithah, benteng Ka'ab bin Ashraf, benteng Bani Quraidah, benteng Bani Qainuqa dulu ya, benteng Bani Ashal. Jadi masing-masing kabilah punya benteng akhirnya. Jadi kayak klaster gitu lah. Masing-masing kabilah punya klaster. Nah, maka di antara benteng yang paling kokoh, benteng yang paling kuat di kota Madinah itu benteng miliknya Bani Harithah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan atau mengevakuasi anak-anak dan para perempuan kota Madinah untuk tinggal di bentengnya Bani Harithah. Di benteng paling kokoh di kota Madinah. Ditemani oleh seorang laki-laki sekaligus penyair namanya Hasan bin Sabit, seorang sahabat Nabi yang pandai bersyair. Teman-teman semua yang Allah muliakan, tidak ada celah yang paling signifikan. Kalau ada celah ada, tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Tapi tetap ada celah, karena bagaimanapun juga parit ini akan ketemu titik di mana tidak lebarnya. Atau celah antara parit dengan gunung, entah gunung Wakim, entah gunung Wabaro, atau mungkin gunung Ir, gitu. Sehingga celah-celah tersebut tetap akan digunakan sebagai celah untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan muslim yang ada di kota Madinah. Tidak signifikan celahnya, tapi ada. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sampai akhirnya ada pasukan berkuda, itu nanti dipimpin oleh Amr bin Abdi Wud, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Hubairah bin Abdi Wahab, dan Dirar bin Khattab. Jadi orang-orang ini dari kota Mekah itu mereka menggunakan kuda-kuda mereka untuk ngecek parit ini titik lemahnya di mana. Jadi dari ujung ke ujung itu dicek ya, sampai ketemulah celah antara gunung ya, salah satu gunung entah Wabaroh atau Gunung Wakim dengan paritnya, sehingga jalur itu bisa diakses oleh orang-orang Quraisy atau bisa diakses oleh pasukan koalisi. Maka Amr bin Abdu Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abdi Wahab, Dirar bin Khattab akhirnya mampu masuk ke dalam barisan kaum muslimin melewati parit. Tapi tidak banyak memang, karena menggunakan celah yang paling mungkin lah mereka gunakan. Dan itu tentu tidak semua pasukan ada di titik itu ya. Mereka ini sengaja keliling mencari mana titik yang paling rentan, paling riskan yang dijaga oleh kaum muslimin, termasuk yang bisa dijangkau dengan kuda-kuda mereka. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukan penghadangan sekaligus penyerangan terhadap tokoh-tokoh Quraisy ini dari pasukan koalisi. Sampai terjadilah pertarungan yang sengit antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdu Wud. Dan ini dendam kesumat ya Amr bin Abdu Wud kepada kaum muslimin. Akhirnya Ali bertemu dengan Amr bin Abdu Wud, kemudian dengan tangkasnya seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mampu membunuh Amr bin Abdu Wud. Jadi setelah kalah itu Amr bin Abdu Wud, maka yang lain jadi jeper. Jadi jiper. Mereka kemudian lari tunggang-langgang, Ikrimah lari dan kawan-kawannya pada lari kembali kepada kemah pasukan Quraisy. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, kondisi ini hanya beberapa momen saja. Jadi tidak terus-terusan peperangan berhadapan-hadapan. Yang lebih sering justru adalah lempar-lemparan panah.
Karena kalau ada jarak dalam kurung parit, tentu yang paling potensial ya hanya lemparan panah. Kalau ada mungkin manjanik lah, saya rasa itu bisa efektif juga ya. Kalau enggak ya manjanik. Tapi yang paling mungkin ya memanah, para pemanah. Sehingga kontak fisik langsung hanya bisa dilakukan dalam beberapa momen saja. Tidak kayak perangan pada umum. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, ini Amr bin Abdul Wud sampai kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu satu sisi. Sisi yang lain, teman-teman yang Allah muliakan, Huyai bin Akhtab sebagai seorang negosiator yang handal, beliau sudah mampu mengkondisikan Khaybar, tokoh-tokoh Khaybar dengan memberikan kurma selama setahun kepada Bani Ghatafan, juga melobi Bani Ghatafan. Dengan bayaran itu mereka terlibat di dalam peperangan ini dan melobi orang-orang Quraisy dengan ideologi mereka, agama mereka yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu jadi punya chemistry, tujuan yang sama antara Yahudi dengan orang-orang Quraisy. Tidak sampai di situ teman-teman, Masya Allah ini. Huyai bin Akhtab akhirnya mendatangi Ka'ab bin Sa'ad al-Quradi. Ka'ab bin Sa'ad ini tokoh atau pimpinannya Bani Quraidah. Didatangilah oleh Huyai bin Akhtab. Karena setelah peperangan Khandaq, maaf, ketika ini masih dalam suasana peperangan, ketika peperangan ini, kan orang-orang pasukan koalisi tidak mampu menembus parit dengan jumlah yang besar. Juga tidak mampu meraih kemenangan secara mutlak. Kalau toh kemudian dikepung, sampai kapan pengepungannya, begitulah. Akhirnya mereka jauh dari kemenangan, ditambah lagi tidak bisa tembus ke kota Madinah. Maka Huyai bin Akhtab melihat bahwa paling mungkin celah yang bisa ditembus adalah bentengnya Bani Quraidah. Kalau benteng Bani Quraidah dan orang-orang Bani Quraidahnya kemudian sepakat dan menjadi pasukan koalisi barengan dengan yang lain, tentu ini adalah peluang emas bagi kemenangan pasukan koalisi terhadap kaum muslimin. Maka Huyai bin Akhtab mendatangi Ka'ab bin Sa'ad, meminta Ka'ab bin Sa'ad untuk membatalkan perjanjian antara Nabi dengan Yahudi. Bani Qainuqa sudah nggak ada. Bani Nadir sudah diusir. Bani Quraidah masih punya perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Huyai bin Akhtab meminta Ka'ab bin Sa'ad untuk membatalkan perjanjian itu. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kenapa? Karena Huyai bin Akhtab sudah kerepotan melawan sisi utaranya kota Madinah, yang mungkin untuk diserang dan tembus dari belakang, bahkan masuk ke dalam jantung kaum muslimin, adalah dengan menggunakan sisi selatannya kota Madinah. Dan di sisi selatan kota Madinah, ada Bani Quraidah di antara celah Gunung Waqin dan Gunung Ain. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini kalau Bani Quraidah berkhianat, maka nanti yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah dua pasukan. Satu di depan, yang dilewati, yang di seberang parit, satu lagi di dalam kota Madinah. Kalau Bani Quraidah berkhianat. Dan ternyata Bani Quraidah dengan provokasi yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Sa'ad terpancing, dan akhirnya mereka membatalkan perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, pembatalan perjanjian Bani Quraidah dengan Nabi, tentu ini membuat kondisi kaum muslimin sedikit panik. Kenapa jadi panik? Karena akan ada peluang kaum muslimin diserang dari dua arah, utara dan selatan. Tentu ini merugikan kaum muslimin. Apalagi pasukan yang nyerang ternyata ada di internal, di dalam benteng kota Madinah. Tentu ini lebih parah lagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan dulu informasi ini, jangan sampai salah informasi ini. Maka Nabi mengutus Jubair bin Awam, kemudian mengutus Jubair bin Awam untuk memastikan bahwa Bani Quraidah benar ini ingin membatalkan perjanjian, begitu. Benar ingin melakukan pengkhianatan. Maka Jubair bin Awam pergi, dan Jubair bin Awam kemudian mendapati Bani Quraidah sedang memperbaiki benteng-benteng mereka. Jubair bin Awam juga melihat mereka memperbagus jalan-jalan mereka, memudahkan jalan-jalan akses mereka. Dan yang ketiga, Jubair bin Awam melihat Bani Quraidah sedang mengumpulkan hewan ternaknya. Dan apa yang dilihat oleh Jubair bin Awam semuanya mengarah pada gerakan Bani Quraidah untuk melakukan pengkhianatan
dan mereka sudah melakukan persiapan demi persiapan untuk melanjutkan atau melengkapi pengkhianatan mereka. Maka informasi tersebut disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi sekali lagi harus memastikan informasi tersebut. Ini Masya Allah. Kenapa saking pentingnya posisi Bani Quraidah, Nabi tidak mau salah bertindak. Karena kalau Nabi salah bertindak, teman-teman, misalkan Nabi mendengar kabar Bani Quraidah melakukan pengkhianatan, kemudian Nabi langsung menyerang Bani Quraidah, tentu itu kalau tidak benar jadi masalah. Maka Nabi harus memastikan betul sekali bahwa memang Bani Quraidah telah melakukan pengkhianatan. Sehingga nanti tindakan yang akan dilakukan oleh Nabi itu legal secara hukum, legal secara formal. Artinya Nabi akan menghukum para pengkhianat. Tapi kalau tidak valid kan malah jadi bahaya. Untuk terutama izahnya kaum muslimin atau marwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya Nabi kembali mengutus perwakilan dari kaum muslimin, terutama mereka yang sudah kenal betul dengan Bani Quraidah, kenal betul dengan bangsa Yahudi. Maka rata-rata yang diutus adalah kalangan Ansor. Di antaranya ada Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus. Kemudian Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Kemudian Abdullah bin Rawahah juga orang Ansor. Dan Khawat bin Jubair juga orang Ansor. Mereka semua diutus oleh Nabi untuk memastikan betulkah Bani Quraidah telah membatalkan perjanjian mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjelaskan kepada Nabi, akhirnya Sallallahu Alaihi Wasallam mempertegas bahwa betul Bani Quraidah telah membatalkan perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fix bagi Nabi, Bani Quraidah bukan lagi kawan. Fix bagi Nabi, Bani Quraidah telah melakukan pengkhianatan, maka Nabi membuat gerakan, membuat kuratifnya lah, preventif untuk menghadang Bani Quraidah, atau minimal memastikan Bani Quraidah tidak melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Maka pengawalan sudah Nabi buat untuk mencegah Bani Quraidah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kaum muslimin. Bagaimana lanjutan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana lanjutannya Bani Quraidah perang Khandaq? Saya rasa mungkin dilanjutkan di pekan berikutnya, di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz Daniel atas penjelasan pemaparan materinya pada malam hari ini. Masya Allah ya, Masya Allah, dari peristiwa perang Khandaq banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ya kita ambil ibrahnya. Dan lainnya pertolongan Allah dengan yang tulus dari seorang sahabat yang turun mukjizat Nabi ketika beliau ingin membahagiakan Rasulullah SAW untuk memberikan makanan. Ya, sehingga kita bisa ngambil banyak pelajaran, salah satunya itu mungkin yang lainnya mungkin bisa di hikmahnya dari masing-masing yang peserta yang ada hadir dalam kajian hal ini. Baik, Ustaz Daniel, jazakallah khairan atas adanya, ya, mungkin kita tutup sudah saja mengingat waktu juga, dan juga sudah dibuka di pertanyaan sebelumnya. Tadi yang membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mohon izin, terima kasih.